Bayangin kamu lagi minum es teh pakai sedotan. Biasa aja, kan? Tapi coba pikir lagi. Siapa sih yang pertama kali kepikiran buat pakai tabung kecil buat nyedot minuman? Dan kenapa sedotan yang awalnya sederhana bisa berkembang jadi plastik yang kita kenal sekarang? Kenyataannya, sedotan udah ada sejak ribuan tahun lalu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dulu sedotan itu bukan dari plastik, tapi dari emas. Gimana bisa? Yuk, kita bahas asal-usul sedotan yang ternyata punya sejarah panjang dan penuh kejutan. Sedotan bukanlah benda modern. Faktanya, benda ini udah dipakai sejak 5.000 tahun lalu. Bangsa Sumeria, salah satu peradaban tertua di dunia, udah pakai sedotan buat minum bir. Kenapa bir? Karena dulu, bir dibuat dengan metode fermentasi yang masih kasar, banyak ampasnya. Makanya, biar nggak kena ampas saat minum, mereka pakai sedotan dari batang tanaman yang panjang. Tapi yang lebih gila lagi, para bangsawan Sumeria nggak pakai sedotan sembarangan. Mereka pakai sedotan dari emas. Salah satu bukti paling terkenal adalah sedotan emas dengan hiasan batu permata yang ditemukan di makam seorang bangsawan Sumeria. Kebayang nggak minum pakai sedotan emas? Setelah Sumeria, penggunaan sedotan mulai menyebar. Beberapa peradaban lain juga punya versi sedotan mereka sendiri. Di Amerika Selatan, suku Inca dan Mapuche menggunakan bombilla, yaitu sedotan logam dengan filter di ujungnya. Ini dipakai buat minum mate, minuman khas Amerika Selatan. Filter ini berfungsi buat menyaring daun teh supaya nggak ikut terminum. Sementara itu, di Tiongkok dan Timur Tengah, orang lebih suka pakai cangkir atau teko dengan cerat kecil dibanding sedotan. Jadi, konsep sedotan nggak berkembang di semua budaya. Lompat ke tahun 1888, seorang pria bernama Marvin Stone bosen karena sedotan yang ada saat itu masih pakai batang gandum. Masalahnya, batang gandum gampang hancur dan bikin rasa minuman jadi aneh. Akhirnya, dia kepikiran buat bikin sedotan dari kertas yang digulung dan direkatkan pakai lilin. Ini jadi sedotan pertama yang diproduksi secara massal. Sejak saat itu, sedotan mulai dikenal lebih luas, terutama di Amerika Serikat. Tapi, ada masalah baru. Sedotan kertas cepat lembek saat kena cairan. Ini bikin orang-orang mencari alternatif lain yang lebih kuat dan tahan lama. Di tahun 1930-an, dunia mulai memasuki era plastik. Bahan ini lebih murah, lebih kuat, dan nggak gampang rusak. Akhirnya, pada 1950-an, sedotan plastik mulai menggantikan sedotan kertas. Dan disinilah revolusi sedotan benar-benar dimulai. Dengan plastik, sedotan bisa dibentuk dalam berbagai ukuran dan warna. Ada yang lurus, ada yang bisa ditekuk, ada yang besar buat minuman boba, bahkan ada sedotan spiral buat anak-anak. Sedotan plastik jadi bagian dari gaya hidup modern. Hampir semua restoran, kafe, dan kedai makanan cepat saji menyediakan sedotan plastik secara gratis. Tapi masalahnya, sedotan plastik nggak bisa terurai dengan cepat, dan disinilah masalah besar dimulai. Seiring waktu, orang mulai sadar kalau sedotan plastik mencemari lingkungan. Butuh ratusan tahun buat plastik terurai, dan banyak sedotan plastik berakhir di lautan, mencemari habitat hewan laut. Akibatnya, banyak negara mulai melarang sedotan plastik sekali pakai. Beberapa alternatif mulai dikembangkan. Sedotan kertas kembali digunakan, tapi masih cepat lembek. Sedotan stainless steel bisa dipakai ulang, tapi agak ribet buat dibawa. Sedotan bambu ramah lingkungan tapi butuh perawatan khusus. Sedotan silikon lebih fleksibel dan tahan lama. Bahkan, ada inovasi sedotan yang bisa dimakan. Dibuat dari bahan seperti beras atau jagung, sedotan ini bisa larut dalam air atau bahkan dikunyah setelah dipakai. Dengan makin berkembangnya teknologi, masa depan sedotan makin menarik. Beberapa perusahaan mulai mengembangkan sedotan biodegradable yang bisa terurai dengan cepat tanpa mencemari lingkungan. Ada juga sedotan pintar yang bisa mendeteksi suhu minuman atau bahkan memberitahu berapa banyak air yang sudah diminum dalam sehari. Siapa sangka
benda sekecil ini punya sejarah sepanjang ini. Dari emas sampai plastik, dari batang rumput sampai teknologi canggih, sedotan terus berevolusi mengikuti perkembangan zaman. Sekarang kita tahu kalau sedotan bukan sekadar benda kecil yang kita pakai tanpa pikir panjang. Perjalanannya dari zaman kuno sampai modern menunjukkan bagaimana kebutuhan manusia selalu berkembang dan bagaimana kita terus mencari solusi yang lebih baik. Jadi, kalau kamu harus pilih, lebih suka pakai sedotan plastik, stainless, bambu, atau malah nggak pakai sedotan sama sekali? Komen di bawah ya. Jangan lupa like kalau kamu suka video ini dan subscribe buat cerita sejarah unik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.